Swastiastu, Rahajeng, Rahayu, Majangring Semeton, pemilat channel Jero Pandit Official ya. Kali ini saya berada di Pura Gunung Ser ya, yang tepatnya berada di Desa Pemuteran. Kita bisa lihat ini view-nya, pemandangannya sangat luar biasa. Jadi saya tertarik untuk datang ke tempat ini, jadi mengingat cerita guru-guru saya, dan kebetulan saya secara nis sekali pernah ke sini. Nah, jadi saya ingin juga untuk datang secara sekali ke tempat ini karena secara niskala, jadi pura ini adalah konon ya, ini adalah tempat pertemuan untuk menguji ya, atau tempat menguji kesaktian. Ini tempat menguji atau tempat istilahnya tempat bertempur ya di alam gaib gitu. Nah, jadi sangat tertarik saya untuk datang ke sini. Ini tempat pertemuan bagi para penekun ilmu kawisesan. Nah, bagaimana tempat pura di sini nanti kita lihat bersama, dan kita akan berbincang-bincang nanti dengan juru mangku yang ada di sini. Mari kita ikuti bersama. Kali ini saya berada di pura. Ini namanya pura apa ini? Pura Gunung Ser. Gunung Ser. Ini tepatnya berada di Desa Pemuteran. Pemuteran ini ya? Sebetulnya sudah dari dulu saya dengar pura ini dari cerita-cerita kakek ya. Nah, kali ini tertarik untuk datang mriki ngaturan bakti. Jadi dari cerita awal, di Pura Gunung Ser ini terkenal dulu kalau orang-orang pintar, terutama dalam yang menekuni keilmuan, ilmu kawisesan, khususnya di Bali ada istilah ngiwu. Jadi ini tempat yang konon dulu ya, yang konon tempat ini sering dijadikan pertemuan. Jadi tempat istilahnya uji uji kesaktian, driki, tempat berperang kalau orang-orang punya ilmu. Di sini dijadikan tempat. Itu kalau menurut cerita termasuk kakek saya. Dan hari ini tiang nangkil ngaturan bakti mriki, dan sekaligus barusan setelah habis sembahyang kita akan ngobrol-ngobrol dengan juru sapoh pemangku yang ada di sini. Kita akan berbincang-bincang mengenai pura niki, dan pura ini namanya Pura Gunung Ser. Untuk lebih lanjutnya mari kita dengarkan bersama. Swastiastu. Niki tiang pertama kali datang mriki ngaturan bakti, dan Pak Jero kan pemangku kenten huntangnya mriki. Don. Biasa kalau mriki mewakili niki. Mewakili. Saking Petemon, wenten mriki mangku Banjar. Jero wayan Karyado. Berarti pemangku asli? Asli dari Petemon. Nah. Ampun tiang tertarik mriki karena niki ampun cerita-cerita lumun kakek tiang. Niki kocap kakek tiang kan
Nah penekun kenten lah penekun dados balian. Jadi mungkin raganya pernah meriki yang di wengi, makanya yang diceritakan dumun. Oh kalau di Gunung Ser itu adalah pertemuan gitu, pertemuan anak-anak wikan dumun gitu. Makin hari aja nih ke. Ya, dijadikan tempat sang pun api kadang nih ke anak dumun tapi enten kelok dah pirang sapun nih ke. Tapi anak tiang dan menekuni pemargi nih ke dan uning. Tapi pirang kita. Pirang nih ke anak pun dikenal dari nih uning Bukit Sor niki Gunung Ser. Niki Bukit Ser, Gunung Ser tapi aslinya Gunung Ser nih kayak aslinya kan Bukit Sor ke Bukit Sor Gunung Ser kan di Tembenan Ser dan Bukit Dorod dan yang terkenal nih kan Gunung Ser mungkin Gunung Ser di Pak Jero jelas ini penjelasannya terus tadi wow Pak Jero nih ke yang uning nih ke aneh uningin dia mendas Bukit Sor atau Bukit Ser kan. Makanya kan Gunung Ser, Bukit Ser kan. Gunung Ser ya. Karena niki bentuknya gunung gitu. Cuma agak kecil. Jadi kenten apa niki aslinya Gunung Sor ya. Ten Ser Bukit Sor. Bukit Sor. Bukit Sor. Terus karena Rawasanga Bukit Sor kemungkin karena bukit karena di bawah gunung beratan Bukit Sor Bukit Ser gitu. Berarti niki mungkin satu pesanakan kayaknya sarung pulaki nggih. Wenten kaitan ya. Wenten kaitan. Pulaki pemutaran. Terusnya nih ampun yang demen meditasi riki di pemutaran akeh pura-purane. Oke, napi mantan. Kari ke ring Batu Meja, Gua Tirta, Gua Putri, Pura Panas, Batu Kursi, Batu Pengorengan, ke Dewa Dewi, terus ngarawangang nih ke malih Mencakan Taluh, Bukit Jurang Pangkung, terus pada itu Alas Angker. Puncak nike. Alas Angker, terus Pura Batu, Bukit Udeng-udengan, terus nike dawanan nike ampun Mas Pahit Majapahit. Akeh berarti kan. Ke bagian Jalan Margi, yang di Laut Margi niki ampun niki ke Pura Taman Sriwidari. Di jene ke? Niki di Sendang niki. Oh, di Sendang. Bukit Taman Sriwidari. Terus ini ke Pancar Jagat. Kering di Pelang ini. Tapi yang kenten yang paling banyak dikenal kan Pura Bukit Kursi yang paling banyak dikunjungi pemendak Pura Pemutaran keperluan emang nabi itu tujone diarahkan coba mungkin terkait dengan pura niki pada umumnya ya nak penjelasan napi nih ke ampun paling banyak aneh tahan atau tiang mereka kan anak tersendat dalam perusahaan. Berarti bisnis usaha. Ya setelah niki wenten petunjuk mereka ragane mungkin ampun bangkit kembali kenten bisa lah dan kada rause dibantu oleh ide bahwa dalam nepukin penghalang seperti usaha dan margi ya nak sungkan sakit nih wenten rike ring Pura Taman ike kenten Pura Taman riki rike kenten nah niki kan pemargi kepercayaan yang pone secara medis jelas pun higienis mereka kemudian mereka udah percaya harus kepada dokter. Tapi petunjuk mungkin harus dilaksanakan niki ampun serana bakti napi padat cideban mungkin kecuali petunjuk boleh
boleh mriki nangkil sekali tiang. Nah pada umumnya ya anak di wilayah Buleleng niki jarang kayaknya nangkil mriki. Tiang pun mriki tumben niki. Nangkil bukit Gunung Ser. Ya. Karena tiang ingat sarang cerita-cerita kakek niki. Karena tiang senang dengan hal-hal kenten. Makanya mriki nangkil enten. Karena ini kepercayaan ini sulit membayangkan. Harus dengan lewat mimpi. Harus, kalau secara sekali kan tidak bisa. Wenten cerita diingat, kita tidur, minta petunjuk, nanti diberikan petunjuk, harus dicari. Kalau tidak dicari kita bohong. Nah, ini sulit nih. Makanya ditutup selama-lamanya, punten wenten sambungannya. Yang di cerita anak lingsir, wenten dikaitkan, disambung, otomatis diberikan kesan dan pesan, harus dijalani. Nah sekali tiang makin cara Pak Jero ketemu pun boleh hari ini ketemu, tapi yang uningin hanya sedikit dan begitu jelas gati yang kata rasang kocap ya kocap iya dikenal di Gunung Ser itu tempat pengiwaan, tempat pengiwaan pertemuan. Nah nike memang harus ditelusuri lewat kenten, lewat nis. Kenten ngidang sekali kenten. Yang secara sekali kan memang pura deh depok. Pura mantan. Tapi kalau menelusuri itu untuk memperjelas cerita-cerita ini kan memang harus ditelusuri secara niskala. Nah, cerita ini kan pun yang bang dan jelas nih kita selusuri hanya kita aja tahu, terkecuali bertanya kepada orang tua yang menekuni kepercayaan baru bisa temukan. Kalau den pun biar setua apapun orang itu, umurnya biar 90 sampai 100 kalau dia tidak menekuni, tidak terbayang, tidak bisa membayangkan. Tiang Dumun pernah sekali, dan makanya guru-guru nih yang sering cerita dengan tiang. Mereka pun sering ketemu Riki. Kalau orang-orang pintar kumpul ketemu Riki. Enten teman. Nah yang sekali kan tiang untuk nuning masih tempatnya kan. Yang sekali. Ini cara faktanya ada makin cerita ini diselusuri, dijalani, otomatis saya temukan. Kita bisa cerita udah pernah di tempat yang diceritakan itu, iya. Tapi enten selusuri cara langsung, pun cerita mantan bog orang ini katanya dia tahu tempatnya di mana. Nggak sulit menceritakan halnya sekali yang tidak bisa dilihat kasat mata. Enten sulit untuk meyakinkan itu memang harus menapi caranya karena kita tidak bisa lihat harus dibuktikan. Anak awente cara di buku geningnya jenak meru sarira kan. Ring sejeroning pemargi tanpa dupa kita tidak bisa akan tahu. Ya, nah ini ke pengantar. Sejeroning pemargi harus keyakinan itu kan biarpun tanpa dupa kalau betul-betul menekuni ya sedikit dapat bayangan. Menurut cerita pengelingsir. Nah, kita senang dengan cerita orang-orang tua. Kita tekuni, kita bayangkan, nanti kita temukan jalan itu, tempatnya ada di sana, kita selusuri, cari secara langsung, pasti ada. Tapi tidak tepat pada sasaran pada saat mimpi. Ada sedikit perubahan. Tapi keberadaan secara nis, secara sekali niki kan kadang jauh perbedaan. Jauh perbedaan. Nah, makin cepat berubah, makin pun alat canggih. Makin niki 5 tahun pun juga perubahan. Sesuai dengan apa yang diceritakan, Pak Jero Mangku. Jadi mungkin hanya sebagian orang, jadi yang menekuni ke arah sana tahu tempat ini. Jadi buat semeton yang mungkin mempelajari pengiwan atau ilmu kawisesan, silakan coba telusuri tempat ini secara niskala. Kalau kita berbicara secara secara sekali ya jelas tempatnya seperti ini
Tapi kalau ingin menelusuri jauh lebih dalam, jadi secara niskala kita harus gunakan tentang ilmu niskala. Jadi makanya biar tahu apa betul cerita-cerita orang-orang yang dulu ya, pendahulu kita. Jadi tempat ini dijadikan tempat mesiat kan, tempat mau uji kesaktian. Nah mungkin hanya itu yang kita dapat informasi hari ini tentang Pura Gunung Ser ini, karena dulu secara nis ya pernah diajak meriki ya kan? Jadi untuk meyakinkan secara nyata kita harus datang ke tempat yang sesungguhnya secara sekali. Tapi jelas perbedaannya ada. Kalau kita melihat secara nis, apa yang terlihat secara nyata di sini jelas beda. Jelas beda. Nah, sekian dulu video kali ini. Kita akan telusuri lagi pura-pura tempat yang bersejarah dimanapun berada di Bali khususnya. Jadi untuk memperkuat kembali keyakinan kita terhadap warisan leluhur yang sudah istilahnya menjadi tetamanan yang patut kita lestarikan gitu. Jadi untuk membangkitkan serada kita, bakti kita kepada leluhur, kepada Widi, Sang Hyang Widi, jadi kita perlu ungkap bagaimana sejarah pura yang ada di Bali. Nah, mungkin itu saja. Nanti kita akan lanjut ya untuk Pramu Santi. Om Santi Santi Santi.